Anda kembali di Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali yang dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan Kebonjeruk, Jakarta Barat Sabtu malam. Sebelumnya almarhum meninggal dunia saat menyalurkan bantuan gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau yang kerap disapa Bang Jack. Almarhum dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Sabtu. Pemakaman dilakukan pada Sabtu sore menjelang maghrib setelah sebelumnya tiba terlebih dahulu di Jakarta. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah almarhum kemudian diserahkan kepada keluarga dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Prosesi sholat jenazah berlangsung khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelayat. Ratusan personel rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta bersama ratusan potensi SAR dan komunitas ambulans Jabodetabek selanjutnya ikut mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat sebagai bentuk penghormatan. Suasana penuh duka pun menyelimuti pemakaman almarhum. Sebelumnya pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia pada Jumat 21 Agustus saat hendak menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Besar ribuan pengungsi memilih bertahan di posko pengungsian. Sejak awal mengungsi mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 1.300 pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka masih takut kembali ke rumah karena trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu pengungsi yang bertahan dari hari pertama adalah Yanti. Kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita ke sana ke sini jual ikan, pagi pulang pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was, takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Yanti dan pengungsi lainnya tetap beraktivitas bekerja sesuai profesinya masing-masing. Namun untuk bermalam, para pengungsi masih memilih tinggal di posko pengungsian. Sejak awal didirikan, posko di Gor Samador terus menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, para korban meminta agar donatur juga memberikan bantuan makanan dan perlengkapan bayi untuk anak-anak mereka. Perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Juan Guardiola di lokasi pengungsian Desa Lengkosambe, Ngada, NTT. Selamat sore, Juan. Bagaimana kondisi pengungsi di sana dan apakah benar pengungsi ini tidak mau kembali ke rumah karena trauma adanya gempa susulan? Juan? Baik, mohon maaf pemirsa, nampaknya ada kesalahan teknis. Kami akan beralih ke informasi selanjutnya. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut mendistribusikan bantuan.
Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke dusun Lewar. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur-donatur yang bisa membantu Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut. Terima kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami. Terusnya kami mensulikan bantuan khusus, bantuan air minum, sudah itu penerangan listrik, dan juga kami sulit pembangunan rumah kami itu roboh. Pasca gempa, sampai saat ini warga belum bisa kembali ke rumah hingga harus mengungsi ke dataran lebih tinggi karena gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Camat Lamba Leda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Di sana bilang bapak punya bantuan banyak supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam terlaluan. Bantuan saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Bapak datang aja tekan, bapak mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Saya di rumah. Ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyebut bantuan yang dikirim melalui kapal kemanusiaan PMI akan tiba di wilayah yang terdampak dalam waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Selain bantuan logistik, sembako, susu, dan air mineral, PMI juga mengerahkan tim medis dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Sorong, dan Makassar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT.
Ya mudah-mudahan sekali lagi yang pertama karena ini accountability, bukan soal kita ingin perayaan ada kapal, bukan. Ini pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat dan juga tentu meminta kalau masih ada menyumbang silakan. Dalam waktu seminggu Bapak mesti tiba itu barang ke sana. Karena kita melalui terima kasih kepada TNI yang dimana tahap pertama bantuan obat-obatan, operasi dan sebagainya lewat Hercules. Tapi karena ini cukup besar maka ini masih ada lagi dan tahap ketiga untuk rekonstruksi. Tapi kita hanya rekonstruksi